Hai sahabat semua, selamat datang di channel DPD Pertuni Lampung. Channel yang menyajikan informasi seputar kegiatan organisasi Pertuni di Provinsi Lampung. Mari dukung channel ini dengan cara like dan subscribe. Selamat mengikuti. Mewarnai kebersamaan kita di lintasan waktu pagi untuk hari ini. Dan tadi sebelumnya juga sempat diinformasikan bahwa sesaat lagi kami akan ajak Anda untuk mengikuti dialog interaktif yang bagi hari ini juga sudah ada rekan kami Ferry Nuryadi. Selamat pagi Abang Ferry. Pagi. Oh, sepanjang zaman ya. Sebenarnya Gimana tuh? sudah nyonya ya, Sudah nyonya. tapi masih nona. Iya, sampai nenek. Ini nggak diakuin apa gimana nih? Jangan dong ya. Jangan ya. Dan gimana nih pagi hari ini juga tadi sempat dibocorin ya ke pendengar bahwa nanti akan terhubung bersama Ketua DPD Pertuni dan juga Direktur SDGS Center Unila ya. Dan membahas berkaitan dengan HUT Pertuni ke-56 yang juga mewujudkan kesetaraan bagi tunanetra. Tentunya ini juga terus digaungkan ya oleh Pertuni sendiri untuk mendapatkan kesetaraan bagi rekan-rekan yang juga mempunyai disabilitas netra ya Ferry ya. Betul. Jadi ini juga nanti mudah-mudahan apa nanti yang disampaikan oleh khususnya dari Pak Supron Rudiesono ini jadi mudah-mudahan nanti menjadi inspirasi bagi kita semua ya. Baik. Dan pendengar dimanapun Anda berada, langsung saja kami ajak Anda untuk mengikuti dialog interaktif pagi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Tabipun pendengar RRI dimanapun Anda berada, jumpa lagi kita dalam dialog interaktif Pro 1 RRI Bandar Lampung untuk edisi Rabu 26 Januari 2022. Topik yang akan kita bahas pada dialog interaktif pagi hari ini seperti tadi sudah kami sampaikan, yaitu HUT Pertuni ke-56 wujudkan kesetaraan bagi tunanetra. Pendengar, tepat pada tanggal 26 Januari 2022, Persatuan Tunanetra Indonesia atau Pertuni genap berusia 56 tahun. Nah, seusianya dengan visi Pertuni dalam momentum peringatan HUT ke-56 di tahun ini diharapkan Pertuni dapat terus memperjuangkan terwujudnya masyarakat inklusif, di mana tunanetra dapat berpartisipasi penuh atas dasar kesetaraan. Yang tentunya bagaimana juga termuat bahwasanya semua warga negara memiliki hak yang sama di negara Kesatuan Republik Indonesia ini ya. Nah pendengar, untuk mengetahui bagaimana HUT Pertuni ke-56 yang akan mewujudkan kesetaraan bagi tunanetra, saat ini sudah tersambung melalui saluran telepon Studio Pro 1 RRI Bandar Lampung narasumber kami. Saya akan langsung sapa dan perkenalkan di ruang dengar Anda. Yang pertama ada Pak Supron Rudiesono, Ketua DPD Pertuni Provinsi Lampung. Halo Pak Supron. Halo Mas Ferry. Selamat pagi. Assalamualaikum. Selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat ya. Kita akan membahas tentang HUT Pertuni ke-56 wujudkan kesetaraan bagi tunanetra ya nanti ya. Baik, siap. Baik. Di sini juga ada Pak Unang Mulkan ini, Pak Supron. Saya sapa terlebih dahulu ya. Baik. Halo Pak Unang. Selamat pagi, Pak Ferry. Pagi. Selamat pagi, Pak Supron Rudiesono. Selamat pagi, Pak Unang. Ya. Pak Unang ini pendengar Direktur SDGS Center Universitas Lampung ya. Pak Unang, nanti kita bersama Pak Supron untuk membahas tentang HUT Pertuni ke-56 ya. Ya, siap. Baik, yang ini di mana di HUT-nya ke-56 ini wujudkan kesetaraan bagi tunanetra. Nah, bagi Anda saudara pendengar yang ingin bergabung berinteraksi bersama kami dalam topik bahasan di pagi hari ini, Anda bisa menghubungi telepon kami di nomor 0721 mohon maaf, untuk dialog kali ini hanya bisa mengirimkan SMS ataupun WhatsApp di nomor 0896 21 909 909. Baik, kami ulangi kembali lagi karena ada sedikit
gangguan teknis di line telepon kami, maka Anda hanya bisa menghubungi atau mengirimkan SMS ataupun WhatsApp di nomor 0821 75 maaf 0811 7252 909. Sekali lagi di 0811 7252 909. Bersama saya Ferry Nuryadi dan nanti bersama narasumber ada Pak Supron Ridisono, Ketua DPD Pertuni Provinsi Lampung, dan Pak Mukan, Direktur SDGS Center Universitas Lampung. Baik pendengar, saya akan langsung berbincang bersama kedua narasumber. Sekali lagi, bagi Anda yang ingin bergabung nantinya berinteraksi bersama kami, Anda bisa melalui SMS ataupun WhatsApp di 08117252 909. Saya terlebih dahulu ke Pak Supron ya. Halo Pak Supron. Ya, halo. Pak Supron, selaku Ketua DPD Pertuni Provinsi Lampung. Di awal perbincangan mungkin bisa dijelaskan terkait dengan HUT Pertuni ini Pak. Baik, ya, hari ini tanggal 26 Januari 2022 ya. Ya. Genap usia Pertuni 56 tahun. Di mana 56 tahun yang lalu 4 orang itu di Solo ya yang memiliki prakarsa untuk membentuk Pertuni. Di antaranya adalah Bapak Pranharsono Sastaningrat, kemudian Bapak Ali Partokusumo, kemudian Ibu Aryani. Dari keempat itu yang masih hidup sampai saat ini adalah Ibu Aryani yang aktif di Pusat Pemilihan Umum Akses Penyandang Disabilitas di Jakarta. Itu adalah Dewan Pendiri kami yang saat ini masih aktif ya. Pertuni ini punya visi misi sebagaimana di awal tadi bahwa mewujudkan kehidupan masyarakat yang inklusif bagi penyandang disabilitas tunanetra. Nah, upayanya apa untuk mewujudkan itu? Dari tahun ke tahun kita berusaha meningkatkan kualitas kehidupan penyandang disabilitas atau anggota kami ini dengan mendorong penguasaan teknologi, terutama teknologi komputer, sehingga teman-teman ini bisa mengakses literasi dalam bentuk digital. Ya, dengan peningkatan kemampuan itu maka aset-aset secara intelektual itu bisa berkembang dan bisa menjadi sesuatu yang bernilai sehingga peningkatan kualitas hidup teman-teman itu bisa lebih baik. Dan hari ini faktanya sudah banyak kawan-kawan kita yang mampu mengakses teknologi komputer dan bisa menghasilkan berbagai karya dengan kemampuan itu ya. Kemudian selain dari itu juga banyak juga di antara kawan-kawan itu sudah bisa mengakses pendidikan sampai ke perguruan tinggi dan banyak di antara mereka juga sudah memiliki pekerjaan yang cukup mapan ya. Secara umum di Indonesia ya. Di Lampung secara khusus beberapa juga sudah mulai terlihat dari anggota kita, anggota Pertuni ya, yang sudah masuk lulus perguruan tinggi di beberapa perguruan tinggi. Walaupun jumlahnya belum banyak, tapi paling tidak kita sudah cukup melihat ini sebagai suatu kemajuan. Beberapa perguruan tinggi juga sudah memberikan kesempatan untuk bisa penyandang disabilitas itu mengikuti perkuliahan. Nah, tinggal bagaimana sekarang kita juga mendorong dunia kerja itu untuk bisa menerima penyandang disabilitas untuk bisa bekerja. Kemudian yang terpenting kepada masyarakat yang memiliki keluarga penyandang disabilitas khususnya tunanetra, kita ingin dorong bahwa untuk semakin memberi kesempatan kepada penyandang disabilitas atau anak atau keluarganya untuk lebih awal mereka bisa mengikuti pendidikan, mereka bisa mengikuti
aktivitas yang lebih baik. Karena dengan memberi kesempatan kepada disabilitas netra itu untuk bisa mengikuti pendidikan, itu artinya bahwa keluarga sudah melepaskan ketergantungan disabilitas netra itu kepada keluarga, dan ke depan akan memiliki harapan yang lebih baik. Dan hambatan yang paling berat sebetulnya yang dihadapi netra itu pertama adalah lingkungan keluarga. Ketika keluarga itu tidak memberi kesempatan untuk mengikuti pendidikan, itu bisa beraktivitas di luar, maka itu artinya bahwa penyandang disabilitas sulit untuk berkembang, dan itu akan menjadikannya beban bagi keluarga. Begitu di awal. Ya. Jadi dijelaskan Pak Supron. Jadi kita juga berharap kepada pihak keluarga agar memang para penyandang disabilitas khususnya netra ini untuk tidak ketergantungan dengan keluarga yang akhirnya juga menjadikan beban. Nah, upaya yang kita lakukan dari Pertuni sendiri untuk hal ini sehingga nanti dapat mewujudkan kesetaraan bagi tunanetra juga seperti apa kalau untuk di Lampung, Pak Supron? Ya, kita tadi terkait dengan keluarga, kita berusaha untuk memotivasi, ya, memberikan pendampingan, terutama bagi keluarga-keluarga yang memiliki anak disabilitas atau dia menjadi tunanetra baru, ya, di beberapa tempat seperti di Lampung Selatan, di Merak-Belantung, kemudian di Natar, Lampung Tengah. Pertuni aktif untuk menjemput bola ke masyarakat. Bagi mereka yang memang tunanetra baru, kita dampingi untuk memberikan penguatan secara psikologis. Mereka harus menerima kondisi yang ada. Dengan mereka menerima kondisi yang ada, maka baru kita mulai untuk mereka bisa melakukan aktivitas apa yang mereka bisa lakukan dengan keadaan yang sekarang, dengan kondisi tunanetra. Nah, selanjutnya kita bisa memberikan penguatan dalam bentuk kemampuan-kemampuan seperti kemampuan ya sesuai dengan bakat dan minatnya. Kalau mereka memang masih produktif, ya kita dorong untuk bisa tetap bekerja, apa aktivitas. Kalau dia bertani, ya kita support. Misalnya di Kalirejo ada yang aktivitasnya sebagai petani, pembibit, dia budidaya bibit segala macam. Kita support untuk dia bisa terus bisa beraktivitas sebagaimana dia lakukan dengan memberikan bantuan peralatan yang akses untuk mereka, ya, terkait dengan pertanian gitu, ya, mulai dari bibit, sarana yang lain. Kemudian begitu juga teman-teman yang masas, yang dia hanya bisa masas, ya udah bagaimana mereka bisa mengakses teknologi dengan ponselnya, dengan begitu mereka bisa menjangkau banyak konsumen. Nah, itu yang kita lakukan. Yang mahasiswa yang masih kuliah kita coba support untuk mereka kuasai teknologi dan masuk ke dunia kerja, ya kan? Begitu juga yang baru saja tamat SMA, kita support juga untuk bisa bagaimana mereka mengikuti perkuliahan. Nah, itu yang kita lakukan selama ini. Baik. Kalau untuk yang dunia pendidikan sendiri terdata baik pelajar maupun yang sudah kuliah, yang mahasiswa? Mahasiswa ada 5 sampai 6 orang, dan itu 4 orang sudah selesai dan beberapa sudah masuk ke dunia kerja. Kemarin ada satu yang diterima di program pemerintah kemarin PPK PPK, ya. Nah, itu juga sudah diterima. Kita cukup berbahagia juga, ya, begitu. Baik, saya ke Pak Unang terlebih dahulu, ya, Pak Supron, ya. Baik, silakan. Baik. Pak Unang, halo Pak Unang. Ya, halo Bang Ferry. Tadi sebelum kita masuk topik bahasan juga, sebelumnya tadi ada hal yang menarik nih, masalah dunia pendidikan sendiri. Kalau dari kacamata Pak Unang sendiri, seperti apa sih kesetaraan para tunanetra ini dalam dunia pendidikan? Ya, pertama saya mengucapkan selamat hari ulang tahun Satuan Tunanetra Indonesia, Pertuni ke 56 tahun terlebih dahulu. Tentunya semoga terus dapat mewujudkan keadaan yang kondusif, ya, bagi tunanetra untuk menjalankan hidupnya gitu, ya, sebagai individu dan
warga negara tanpa diskriminasi dalam segala aspek kehidupan dan penghidupan tentunya. Nah, menyangkut isu pendidikan tadi, sebetulnya setiap manusia ini kan memiliki hak asasi yang sama, Bang Ferry. Jadi hak-hak manusia ini tidak dibedakan oleh perbedaan fisik, warna kulit, ras, suku maupun kepercayaan yang dianutnya kan tentunya ya. Betul. Jadi hak asasi manusia ini berlaku bagi seluruh orang di dunia, begitupun dengan penyandang disabilitas, khususnya penyandang tunanetra ini. Termasuk di dalamnya juga aspek pendidikan, yaitu kesetaraan untuk meliputi hak mendapatkan pendidikan, dan pendidikan itu kan juga nantinya juga pekerjaan yang layak, serta dalam ekspresi, berkomunikasi, memperoleh informasi ya di era digital, dan kesetaraan hak di bidang hukum juga, serta berbagai aspek kehidupan lainnya tentunya ya. Nah, di sini saya melihatnya bahwa kesetaraan penyandang disabilitas ini sebetulnya sudah diatur ya di dalam konvensi internasional juga. Ini sangat kuat sekali untuk kita advokasi karena di tingkat internasional dukungan terhadap kelompok disabilitas ini diwujudkan dalam konvensi hak-hak penyandang disabilitas ya di PBB, the Convention on the Rights of Persons with Disabilities gitu, CRPD, yang diadopsi pada tahun 2006. Nah, ini juga menyoroti bagaimana penghormatan terhadap martabat, kemudian non-diskriminasi, inklusi ya, yang termasuk dalam inklusivitas dalam pendidikan. Nah, kalau melihat tadi jumlah yang disampaikan oleh Pak Supron, baru 5 sampai 6 orang itu ya yang lulus di perguruan tinggi, ini masih sangat kecil dibandingkan dengan jumlah penyandang disabilitas. Tentunya ini masih menjadi PR bagi pemerintah, baik pusat maupun daerah, dan tentunya juga perguruan tinggi untuk mampu untuk merespon sebetulnya apa saja yang harus dipersiapkan untuk memfasilitasi penyandang disabilitas khususnya tunanetra untuk masuk di perguruan tinggi. Tentunya ini tidak hanya motivasi di penyandang disabilitas sendiri, tetapi juga penyediaan fasilitas. Kalau fasilitas-fasilitasnya tidak support, gitu kan, ini tidak akan mampu untuk memfasilitasi atau tidak akan pas ya digunakan untuk penyandang disabilitas, karena memang ini berkebutuhan khusus dan fasilitas yang digunakan di perguruan tinggi harus mensupportnya. Jadi pertama adalah fasilitas, yang kedua adalah dukungan ekosistem tadi yang berupa regulasi tentunya ya, kebijakan untuk menerima penyandang disabilitas khususnya tunanetra masuk di perguruan tinggi, baik negeri maupun swasta, seperti itu Pak. Kalau kita lihat artinya ini masih sangat jauh ya, dan menjadi PR besar bagi pemerintah terutama dan juga para komunitas tadi ya, dalam mengupayakan, memperjuangkan agar mereka benar-benar terpenuhi haknya untuk bisa mengenyam dunia pendidikan seperti layaknya yang lainnya ya, yang katakanlah yang non disabilitas ya. Ya. Ya, Jadi, kalau secara persentase seharusnya dari jumlah itu ya minimal berapa yang harus bisa tercover gitu. Jadi saya melihatnya seperti ini ya. Jadi di regulasi ini kan sebetulnya apalagi ada tujuan pembangunan berkelanjutan atau Sustainable Development Goal SDGs yang oleh pemerintah pusat itu diadopsi ya dari kesepakatan PBB di 2015 sampai 2030 terkait khususnya pendidikan berkualitas. Nah, tujuan sampai di 2030 itu adalah menghapus disparitas gender dan dalam pendidikan, terutama juga untuk memenuhi kebutuhan bagi penyandang disabilitas dalam pendidikan. Nah, ini sekedar contoh saja untuk mekanisme seleksi misalnya perguruan tinggi negeri di tahun-tahun sebelumnya itu masih belum mencantumkan calon mahasiswa disyaratkan tidak tunanetra gitu ya. Tunarungu, tunawicara itu akibatnya disabilitas banyak yang tidak bisa melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi. Jadi data di BPS ini masih data 2015 ya, karena banyak sekali belum terupdate, menyebutkan penyandang disabilitas usia 5 sampai 29 tahun itu
hanya 36% yang sekolah gitu ya. Sebanyak 41,89% itu bersekolah atau putus sekolah. Dan sebanyak 21,61% tidak pernah sekolah, seperti itu. Nah, padahal di pasal 10 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2016 disebutkan bahwa penyandang disabilitas ini berhak untuk mendapatkan layanan pendidikan. Nah, hak ini meliputi hak untuk mempunyai kesamaan kesempatan mendapatkan layanan pendidikan yang bermutu ya, di semua jenis loh, dan jalur serta jenjang pendidikan. Nah, apalagi di Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2016 tersebut juga mengamanatkan kepada pemerintah untuk menyelenggarakan pendidikan inklusi. Nah, jadi secara spesifik sudah dinyatakan menyelenggarakan pendidikan secara inklusi seperti itu. Nah, artinya payung hukum itu sudah ada, gitu kan? Sudah ada. Tinggal bagaimana, misalnya dari Dirjen Manajemen Pendidikan Dasar Menengah ini juga harus terus untuk memantau gitu ya, bagaimana implementasi pendidikan inklusi sendiri itu di daerah, bagaimana beroperasionalisasikannya di semua perguruan tinggi negeri dan swasta misalnya yang siap untuk mendapatkan mahasiswa penyandang disabilitas khususnya tunanetra tadi. Baik. Karena memang dunia pendidikan ini gerbang utama menuju masyarakat kita cerdas, masyarakat kita artinya bisa berkembang untuk mengikuti kemajuan zaman ya Pak Unang ya. Ya, betul, betul. Baik. Kalau gitu saya ke Pak Supron kembali ya Pak Unang ya. Halo Pak Supron. Ya, halo Pak Peri. Pak Supron, tadi seperti yang disampaikan oleh Pak Unang Mulkan tadi, selaku Direktur SDGS Center Universitas Lampung, beliau menyatakan ini masih ada PR besar terkait dengan masih dunia pendidikan ini. Kita masih membahas terlebih dahulu dunia pendidikan. Nah, berkaitan dengan peringatan tahun ini, apakah ada kegiatan yang dilaksanakan dan juga apakah dunia pendidikan juga akan menjadi sorotan kita atau untuk kita perjuangkan ke depan sehingga mencapai apa yang sudah kita targetkan dan juga sesuai dengan regulasi yang sudah ditentukan. Bahkan ini bisa dikatakan sudah bertaraf internasional untuk regulasi yang mengatur tentang disabilitas ini. Silakan Pak Supron. Baik Pak Peri dan para pendengar. Pak Unang tadi di SDD juga menjelaskan tentang UNCRPD terkait pendidikan. Pertuni tetap kami akan memperjuangkan bagaimana perwujudan kesetaraan dalam dunia pendidikan, karena pendidikan itulah yang akan merubah peradaban masyarakat, ya, peradaban masyarakat, peradaban bangsa. Bagaimana kualitas kehidupan itu akan lebih baik, saya kira memang pendidikan menjadi pintu masuknya ya. Nah, jadi pendidikan bagi tunanetra itu dari regulasi, saya kira tidak perlu lagi kita ragukan. Sudah banyak regulasinya. Tapi persoalannya bagaimana respon dari unit-unit satuan-satuan pendidikan itu ketika menemukan penyandang disabilitas netra itu bisa tetap bisa mempertahankan mereka untuk bisa mengikuti pendidikan. Yang belum terbangun secara sistemik bahwa adanya inklusi, bagaimana ada kesetaraan pendidikan itu kan sebetulnya di tataran tenaga kependidikan itu kalau saya lihat itu ya. Misalnya begini, potensi peserta didik menjadi tunanetra itu terjadi pada setiap orang, pada setiap siswa. Karena namanya penyandang tunanetra itu bisa terjadi pada siapa saja disebabkan oleh berbagai faktor. Bisa dari kesehatan, virus, kecelakaan, dan berbagai macam. Nah, banyak saya temukan juga, misalnya begini, di sekolah A, SMA A, sekolah reguler, ada muridnya terganggu penglihatan. Kemudian sekolah memutuskan ini mesti disekolahkan di SLB. Inilah yang keliru. Yang seharusnya adalah tetap dipertahankan bagaimana pelayanan itu dimaksimalkan sesuai dengan kebutuhan dia di sekolah reguler. Ya. Karena perspektif inklusif adalah mereka yang tidak memiliki hambatan intelektual dan komunikasi, mereka sekolah di reguler.
bukan sekolah di SLB. Bukan berarti kita menafikan tentang SLB. Karena disabilitas tunanetra itu perlu diinklusifkan, artinya kemampuan dia bersosialisasi akan lebih baik ketika dia punya kemampuan sosialisasi di masa lebih baik, dia akan bisa menyesuaikan dimanapun dia bermasyarakat, di dunia kerja, di masyarakat, itu akan lebih baik. Tapi ketika dia disekolahkan di tempat tertentu, maka dia akan bergaul dengan komunitas itu saja. Itu yang kita ingin hapus, baik dari sisi konvensi maupun dari sisi kesetaraan yang ada. Nah, kita mengharapkan bahwa pendidikan itu terutama adalah tenaga kependidikan, baik mereka yang di SLB sebagai pendidik, guru-guru SLB maupun guru-guru yang non SLB, ya itu punya pandangan yang sesuai konteks sekarang ini. Jadi jangan berpandangan bahwa yang namanya disabilitas itu ternyata hanya di SLB. Itu yang kita ingin hapus. Yang kedua, saya kira kita ingin juga membangun pemahaman dalam perspektif LPTK ya. Jadi dunia pendidikan, terutama universitas yang mencetak guru-guru ya untuk calon-calon pendidik ini, saya kira sudah saatnya untuk membuat memasukkan kurikulum tentang bagaimana sosiologis pendidikan luar biasa ya, atau mata kuliah yang berkaitan dengan peserta didik disabilitas. Dengan begitu, dimanapun mereka mengajar, apakah di sekolah reguler, mereka sudah punya bekal pengetahuan bagaimana memberikan treatment kepada siswa penyandang disabilitas, sehingga tidak terjadi lagi ketika ada penyandang disabilitas di sekolah reguler itu, mereka justru dideportasi ke SLB. Sementara kita berharap bahwa sekali lagi yang tidak memiliki hambatan intelektual dan komunikasi, mereka tempatnya ada di sekolah reguler. Nah, yang selanjutnya saya kira kita ingin mendorong perguruan tinggi, terutama di Lampung seperti Unila, yang negeri ini, kita berharap punya kebijakan untuk memberi akses khusus untuk bisa masuk ke perguruan tinggi. Memang betul tadi disampaikan Pak Unang bahwa masih terjadi ketika penerimaan mahasiswa baru, itu masih ada persyaratan-persyaratan yang harus mendiskriminasi disabilitas, terutama tunanetra ya, dengan persyaratan sehat jasmani dan rohani. Saya contohkan sekarang di beberapa perguruan tinggi seperti, mohon maaf saya sebut, Universitas Brawijaya, mereka memberi akses khusus bagi penyandang disabilitas. Di situ ada sekitar ratusan disabilitas yang diterima dan mereka bisa survive, bisa bertahan untuk kuliah di kampus dengan baik, dengan pelayanan yang cukup. Kemudian alasan bahwa fasilitas fisik dan segala macam itu harus memadai, betul, tetapi bukan syarat satu-satunya ya. Dengan kesiapan dulu dari universitas untuk bisa menerima itu sudah satu modal, karena kalau tunanetra ini tidak banyak menuntut fasilitas, yang penting mereka diberi kesempatan, dialah yang akan menyesuaikan dengan situasi pembelajaran yang ada di kampus. Karena bukti bahwa mereka yang secara berhasil itu selama ini tidak pernah menuntut fasilitas yang ada dari perguruan tinggi yang menyelenggarakan pendidikan bagi penyandang disabilitas. Demikian Pak Peri. Baik, kita cukup menarik sekali obrolan ini. Kita break sejenak ya Pak Supron dan baik, Pak Unang ya. Kita kembali lagi ya. Baik. Selalu tertipu, rawan di kamu, kali ke mulutmu. Di lembaran kabutmu, di tabir mega-megamu, ku melihat dua tangan di balik punggungmu, di balik punggungmu. Kau
cantik, engkau yang manis, engkau yang manja. Selalu sepiku, rawang sikapmu, baik melukmu. Ciuman kabutmu, di tabir mega-megamu, ku melihat dua tangan di balik punggungmu. Madu di tangan kananmu, racun di tangan kirimu. Aku tak tahu mana yang akan kau berikan padaku. Madu di tangan kananmu, racun di tangan kirimu. Aku tak tahu mana yang akan kau berikan padaku. Aku tak tahu mana yang akan kau berikan padaku. Madu di tangan kananmu, racun di tangan kirimu. Aku tak tahu mana yang akan kau berikan padaku. Madu di tangan kananmu, racun di tangan kirimu. Aku tak tahu mana yang akan kau berikan padaku. Aku tak tahu mana yang akan kau berikan padaku. Aku tak tahu mana yang akan kau berikan padaku. Akan kau berikan padaku. Ada yang sudah tahu Metaverse? Atau bahkan sudah mulai investasi di dunia Metaverse? Metaverse merupakan sebuah konsep dunia virtual di mana seseorang dapat membuat dan menjelajah dengan pengguna internet lainnya dalam bentuk avatar dirinya sendiri. Orang-orang dapat bekerja, Bang Indra minta tolong masukin info berita nonton film, Salahnya apa salah gue? Nonton temen gue. menonton konser, jalan-jalan, memancing, sekolah, kuliah, dan yang lainnya. Seperti apa Metaverse? Salah satunya adalah Horizon, merupakan dunia virtual yang dapat memilih atau membuat tanah sendiri seperti taman, kantor, tempat bermain, pantai, pegunungan, luar angkasa, atau tempat manapun yang ingin dituju. Pengguna dapat menciptakan avatarnya sendiri sesuai dengan keinginan, seperti avatar manusia dengan gender laki-laki ataupun perempuan, lengkap dengan pakaian ataupun wujud lain seperti robot, karakter dinosaurus, dan yang lainnya. Selain itu, kita juga bisa berbelanja, melakukan transaksi layaknya berbelanja langsung ke toko ataupun juga mall. Untuk memasuki dunia Metaverse, pengguna harus memakai headset virtual reality atau kacamata augmented reality untuk masuk dunia virtual. Alat yang sudah tersedia saat ini adalah headset Oculus Virtual Reality. Nah, setelah mengetahui apa itu Metaverse, sudah semakin nyata bahwa kita dapat masuk ke dalam dunia virtual. Jika Metaverse sudah terwujud dan sudah menjadi aktivitas sehari-hari, kira-kira apa yang akan kita lakukan di dunia Metaverse? Anda masih bersama kami dalam Lintas Bandar Lampung Pagi. Selamat pagi. Selamat pagi. Baik pendengar,
sebuah lagu tadi sudah kami sajikan di ruang dengar Anda dan beberapa pesan-pesan yang mungkin bisa kita manfaatkan untuk sebagai rujukan kita dalam menempuh kehidupan sehari-hari. Cukup menarik tadi, kita kembali lagi di dialog interaktif mengenai HUT Fortuny ke-56, wujudkan kesetaraan bagi tunanetra. Dan sekali lagi, bagi Anda saudara pendengar yang ingin bergabung, Anda bisa melalui WhatsApp ataupun SMS di 0811-7252-909. Masih bersama kedua narasumber yaitu Pak Supron Ridisono, Ketua DPD Fortuny Provinsi Lampung, dan juga Pak Unang Mulkan, Direktur SDGS Center Universitas Lampung. Tadi dibahas cukup banyak hal yang masih menjadi PR dalam menuju kesetaraan bagi para disabilitas, khususnya di tunanetra ini ya. Kenapa tadi dibahas tentang dunia pendidikan? Karena ini merupakan gerbang utama untuk menuju kecerdasan bagi anak bangsa dan juga bagaimana mengikuti perkembangan dunia. Ini gerbang awalnya adalah di dunia pendidikan, sehingga ini jadi menjadi bahasan bersama dengan Pak Supron maupun Pak Unang Mulkan, yang nilai angkanya kalau dilihat secara internasional, bahkan nasional maupun internasional, ini masih sangat jauh dan menjadi PR kita bersama, dan ini juga perlu upaya kita bersama untuk berjuang. Baik, saya akan sapa kembali Pak Supron. Halo Pak Supron. Ya, halo. Baik, Pak Ferry. Ya, kita akan bahas kembali ya. Ini Pak Unang, halo. Halo, ya. Baik, Pak Unang, kita bacakan dan kita akan jawab bersama ini ya. Ada SMS yang sudah masuk ya. Ya, silakan. Pak Supron juga ini. Baik. Bagaimana potret sarana dan prasarana umum di Lampung saat ini? Apakah sudah ramah disabilitas netra dari dini di Enggal? Oh, jadi dari Pak Dini di Enggal ini menanyakan tentang bagaimana prasarana umum di Lampung saat ini dan apakah sudah ramah disabilitas netra. Saya mungkin dari Pak Supron terlebih dahulu ya. Silakan Pak Supron, mungkin bisa ditanggapi terlebih dahulu. Kemudian nanti Pak Unang juga ya. Ya, terkait aksesibilitas untuk sarana publik utamanya ya. Untuk tunanetra itu kan kalau di kantor-kantor itu ya sebetulnya kan harus ada eh, jalan ya, jalan namanya pathway, jadi jalan pemandu ya, jalan pemandu. Jadi itu yang mesti ada di beberapa, misalnya seperti di trotoar itu mestinya ada koridor yang bisa menjadi garis panduan untuk tunanetra. Saya contohkan ya, saya selalu contohkan bagi daerah yang memang sudah menerapkan kebijakan ini ya. Seperti ya misalnya di Jogja, kita ke Jogja di Malioboro, itu ada tanda ya, ketika mereka berjalan, ada mereka yang bisa rasakan, oh ini arahnya ke sana. Nah, hal yang seperti itu kita belum temukan sih di Bandar Lampung ya, di Bandar Lampung. Ada beberapa sepertinya sudah mulai ada, misalnya tadi pathway ya, seperti misalnya guiding block ya, guiding block. Tapi itu penempatannya kadang-kadang tidak pas. Misalnya di jalan ada dibuat guiding block, tapi di ujungnya sana diketemukan dengan pohon. Nah ini kan artinya kan tunanetra bisa menabrak pohon kan gitu kan. Nah konsep-konsep ini kadang-kadang tidak dipahami oleh mereka yang melakukan pembuatan, mereka yang melakukan pengembangan infrastruktur itu. Jadi aksesibilitas itu mesti disesuaikan dengan kebutuhan tunanetra. Terkait dengan karena tidak bisa melihat visual, hal yang bisa divisualkan seperti tadi misalnya ada guiding block. Hal yang tidak bisa nampak itu mesti disuarakan. Nah sebetulnya hal-hal yang seperti itu belum sekali ya, belum terlihat sekali. Kalau kita lihat di fasilitas kesehatan ya sudah baik, mereka sudah universal ya, artinya dari sisi tempat duduk, kemudian akses untuk masuk ke ruang tunggu dan lain itu juga sudah bagus di beberapa puskesmas ya, di layanan kesehatan. Kemudian di pemerintahan kota, di Disduk Capil itu juga sudah bagus, sudah ada pelayanan khusus bagaimana disabilitas itu bisa mendapatkan pelayanan ketika mereka urus untuk kartu kependudukan. Nah, hal-hal yang sudah praktek-praktek yang saya pikir sudah merupakan praktek baik ini perlu
diterapkan di semua lembaga, di semua layanan publik yang ada di kota maupun sampai di tingkat desa kelurahan harus bisa menerapkan hal itu. Karena sebetulnya penyandang disabilitas secara umum itu kan 80% berada di desa sebetulnya ya. Akses pendidikannya sulit, akses pekerjaan juga terbatas, begitu juga pendidikan yang bagi mereka masih sangat minim. Jadi kalau bicara aksesibilitas saya kira memang peraturan payung hukumnya sekali lagi sudah tidak perlu diragukan, jelas sekali itu ya. Bagaimana setiap infrastruktur harus memenuhi standar ya, memenuhi standar bagaimana bisa diakses oleh semua orang. Jadi basis ketika membuat kebijakan itu, bagaimana kebijakan itu bisa berlaku juga bagi disabilitas. Kalau disabilitas bisa menikmati, maka non-disabilitas itu akan sangat mudah. Tapi ketika basisnya adalah yang non-disabilitas, maka disabilitas bisa jadi tidak bisa mengakses kebijakan, sarana publik, apapun itu gitu ya, termasuk juga dunia pendidikan tadi. Artinya Pak Supron, kalau kita lihat dari beberapa elemen ini sebenarnya belum begitu mendukung ya tentang pelaksanaan baik dari segi SDM maupun sarana yang dimiliki ya. Ya, belum. Belum begitu mendukung ya. Baik. Kalau dari Pak Unang gimana Pak Unang? Ya, sebetulnya saya setuju sekali dengan Pak Supron tadi ya, terkait dengan regulasi itu sudah diatur di sana terkait dengan akses dan fasilitas umum ramah penyandang disabilitas. Apalagi kalau kita bicara SPM ya, standar pelayanan minimal pemerintah daerah ya, baik kota kabupaten itu di PP nomor 2 tahun 2018 pun juga sudah dinyatakan di sana bahwa salah satunya kan juga bagaimana pemerintah daerah perlu untuk menyediakan akses dan fasilitas umum untuk penyandang disabilitas tadi gitu ya. Tapi permasalahannya kan ketika di lapangan itu apakah diimplementasikan sesuai dengan apa yang menjadi kebutuhan penyandang disabilitas atau tunanetra tadi, itu kan belum gitu kan. Artinya apa? Pemerintah daerah harus memiliki mindset gitu ya, dan memiliki pemahaman apa saja fasilitas-fasilitas umum yang mensupport atau ramah penyandang disabilitas itu gitu. Tadi contoh-contoh sudah disebutkan Pak Supron, tapi misalnya yang basicnya saja misalnya harus ada RAM itu ya, pengganti tangga untuk naik ke transportasi umum ataupun ke gedung-gedung itu kan masih minim kita lihat di kota kita gitu ya. Kemudian juga portal untuk melindungi pengguna kursi roda yang terbuat dari besi itu ya, itu juga belum banyak. Guiding block untuk memandu ya, atau pemandu ubin itu kan untuk jalur kuning bergaris lurus, tekstur bulat itu. Jadi ada khusus jembatan penyeberangan juga belum banyak terlihat, zebra cross yang aman itu juga belum. Artinya banyak sekali ruang publik dan transportasi umum kita belum support untuk itu. Misalnya ketika penyeberangan itu ya, di negara-negara maju itu ada tombol khusus gitu ya, kemudian ada suara yang itu bisa juga untuk membantu. Jadi audiovisual yang mudah akses itu yang belum juga ada di layanan-layanan fasilitas umum di kita gitu ya. Artinya bagaimana sarpras di kota itu harus mulai dikaji ulang gitu kan, bagaimana penyandang disabilitas itu memiliki juga menjadi prioritas pada pembangunan atau perencanaan pembangunan di daerah. Seperti itu. Baik, Pak Unang, kalau kita lihat artinya sebagaimana topik bahasan ya, kita di pagi hari ini ya, membahas tentang bagaimana di Hari Pertuni ke-56 mewujudkan kesetaraan bagi tunanetra. Artinya kalau menurut Pak Unang ini bisa dikatakan sudah tercapai berapa persen kira-kira, ataukah memang ini masih belum menyentuh sama sekali atau seperti apa Pak Unang? Jadi kalau kita bicara Lampung saja ya, sebenarnya kalau misalnya ada 100%, 50% itu regulasi, 50%-nya itu implementasinya gitu, kita masih lemah di implementasinya. Regulasi di Lampung itu sebetulnya sudah ada Perda Provinsi Lampung, kalau tidak salah tahun 2013 itu terkait pelayanan dan pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas
yang menegaskan sama di konvensi internasional nasional juga ya, yang artinya pendidikan, ketenagakerjaan, kehidupan sosial, kesehatan, aksesibilitas, sampai seni, olahraga, politik pun juga, hukum dan kebencanaan, hingga tempat tinggal itu diatur dalam regulasi seperti itu. Apalagi Lampung juga sudah mengesahkan yang peraturan nomor 2 tahun 2018 mengenai penyelenggaraan ketenagakerjaan yang ramah terhadap kaum disabilitas, yang menetapkan kewajiban untuk mengadakan pelatihan ketenagakerjaan gitu bagi kaum disabilitas gitu kan. Artinya di sini konteks untuk bagaimana memantau gitu ya, memonitor regulasi-regulasi tersebut itu terimplementasi sesuai apa yang diamanahkan dalam peraturan-peraturan tadi gitu ya. Itu yang menjadi PR kita, sehingga ini perlu semacam pemantau gitu ya, bagaimana selalu untuk melihat pemenuhan hak-hak disabilitas itu apakah sudah terrealisasi betul berdasarkan peraturan perundangan tadi. Seperti itu, Pak. Kalau kita lihat artinya kalau secara regulasi ini sudah cukup baik, namun implementasinya belum ya. Ya, Belum memenuhi artinya target yang apa ataupun yang kita harapkan ya. Nah, kalau dari sudut pandang Bapak juga ini, apa yang harusnya dilakukan oleh Pertuni untuk bisa memaksimalkan peran dalam upaya mewujudkan kesetaraan bagi tunanetra ini, Pak? ya baik. Pertuni ini kan wadah strategis sekali gitu ya. Jadi peran-peran yang dapat dimainkan oleh Pertuni ini sebagai lembaga advokasi langsung sebetulnya untuk memastikan hak penyandang disabilitas khususnya tunanetra gitu. Nah, sebagai wadah yang strategis, Pertuni ke depan harus memiliki semangat dan strategi penguatan kolaborasi dengan pemangku kepentingan lainnya. Tadi sudah disampaikan Pak Supon juga bagaimana mengarah nanti kolaborasi dengan dunia usaha. Jadi semakin penguatan kolaborasi ini penting. Jadi tidak sungkan-sungkan lagi untuk menagih janji gitu kan, ataupun juga bersinergi gitu dengan berbagai pihak, pemerintah daerah, perguruan tinggi, kemudian NGO atau LSM, kemudian dunia usaha seperti itu. Jadi kolaborasi itu penting untuk dilakukan Pertuni ke depan. Kemudian yang kedua adalah mendorong penyandang tunanetra tadi masuk dalam komunitas. Artinya ketika masuk dalam komunitas lebih mudah untuk konsolidasi dan intervensi peningkatan kapasitas tunanetra yang saat ini penting sekali. Saya sangat setuju bahwa era digital ini menjadi tantangan sendiri, tapi juga menjadi semacam sesuatu yang untuk mempermudah penyandang disabilitas untuk mendapatkan layanan atas hak-haknya seperti itu. Karena sudah ada di 2020 ini Presiden Jokowi juga sudah mengesahkan ada 9 aturan gitu ya, detail. Tetapi yang harus Pertuni pastikan juga data. Artinya harus memastikan pada pemerintah daerah kevalitan dari data. Artinya berapa jumlah penyandang disabilitas khususnya tunanetra yang ada di provinsi maupun kota kabupaten gitu ya, sehingga keakuratan data ini sangat menentukan bagaimana intervensi, bagaimana pemerintah pusat maupun daerah untuk memberikan bantuan maupun juga advokasi dan fasilitas-fasilitas lainnya. Tanpa ini pun juga akan sulit karena kita tidak terdeteksi nantinya berapa sebetulnya presentasi ataupun juga jumlah penduduk di kota kita ini yang memiliki disabilitas dalam hal tunanetra seperti itu. Baik, kalau menurut Pak Unang juga ini, bagaimana seharusnya dukungan pemerintah di daerah dalam hal ini? Apakah sudah juga memenuhi koridor-koridor yang ada? Ya, pertama regulasi sudah ada, regulasi sudah sangat baik. Yang harus dilakukan pemerintah daerah adalah yang pertama, manajemen data penyandang disabilitas, data yang akurat seperti itu. Karena di 2018 itu ada 14,2% penduduk Indonesia yang menyandang disabilitas ya, artinya 30,38 juta jiwa. Kemudian data di Kementerian Sosial juga menyebutkan itu data Susetnas tadi yang saya sebutkan di 2018. BPS merilis data, kemudian Kementerian Sosial juga merilis data gitu kan. Artinya di sini perlu adanya koordinasi ya, yang intens dan komprehensif antar kementerian pusat, kemudian juga OPD di daerah
pertama yang harus dilihat adalah data gitu, kandungan data gitu kan. Kira-kira data yang terkini itu seperti apa? Itu yang harus dipastikan terlebih dahulu. Kemudian yang kedua adalah penyediaan akses dan fasilitas umum penyandang disabilitas yang tadi masih sangat minim. Dan ini langkah yang paling strategis adalah lakukan inovasi. Nah, tanpa adanya inovasi, apalagi sudah di era digital, ini akan lambat bahwa kebutuhan penyandang disabilitas khususnya tunanetra ini juga semakin juga berkembang gitu kan, yang mirip juga sama seperti ya semuanya manusia seperti umumnya seperti itu. Artinya inovasi-inovasi harus dilakukan, dan inovasi ini bisa dilakukan dengan bentuk bagaimana pemerintah daerah dengan perguruan tinggi ini berbicara gitu ya, berdiskusi apa saja yang perlu disupport oleh perguruan tinggi yang di sana adalah Center of Excellence gitu ya. Jadi riset center ada di sana, kemudian startup digital juga ada di sana gitu kan. Sehingga apa yang bisa dilakukan perguruan tinggi untuk mensupport inovasi bagi penyediaan akses dan fasilitas umum penyandang disabilitas khususnya tunanetra. Baik, saya ke Pak Supron. Pak Supron mungkin bisa ditanggapi sedikit ini mengenai apa juga yang kita rasakan, bagaimana dengan dukungan pemerintah daerah dalam hal ini yang tadi juga sudah dibahas oleh Pak Unang Mulkan tadi. Kalau dari kita selaku Ketua DPD Pertuni Provinsi Lampung seperti apa Pak Supron? Ya baik, terima kasih Pak Peri dan pendengar sekalian. Benar yang disampaikan oleh Pak Unang tadi terkait regulasi memang sudah banyak, cuman kita memang masih sangat minim implementasi ya. Melihat kondisi itu, sebetulnya Pertuni dari 2019 yang lalu kita sudah melakukan advokasi ya, karena peran kita kan masyarakat, bahwa Pertuni ini adalah ormas, organisasi masyarakat, ini wadahnya untuk berjuang. Salah satu fungsi kita adalah fungsi advokasi. Kita mendorong revisi peraturan daerah nomor 10 tahun 2013, karena dalam perspektif kami teman-teman disabilitas bahwa peraturan itu belum mencerminkan sebagaimana UNCRPD dan peraturan terkini yaitu Undang-Undang nomor 8 2016. Sudah saatnya bahwa peraturan itu direvisi, dan itu diakomodir oleh DPRD melalui Bapemperda sudah melakukan revisi. Hanya mungkin karena ini persoalan regulasi, ini adalah berkaitan dengan kepentingan politik ya, kita tidak bisa terlepas dari situ. Kadang-kadang apa yang kita dorong, apa yang kita harapkan itu ya selalu saja tidak sesuai dengan harapan. Tapi paling tidak niat itu sudah ada dan mereka sudah melakukan revisi terkait dengan peraturan daerah nomor 10 tahun 2013. Sekarang kita ingin mendorong bahwa pemerintah daerah, terutama adalah Bapak Gubernur Provinsi Lampung ini menerbitkan peraturan gubernur sebagai wujud peraturan, sebagai bentuk pelaksana dari peraturan daerah itu. Karena dari 2013 sampai sekarang satu pergub pun saya belum menemukan terbit dari pelaksanaan Perda nomor 10 2013 itu. Ini yang sedang kita gaungkan, kita dorong kepada pemerintah daerah bagaimana pemenuhan hak penyandang disabilitas bisa terpenuhi dengan baik ketika memang peraturan ini benar-benar memiliki payung hukum yang baik dari sisi pelaksanaan. Ini yang kita dorong begitu, Mas Ferry. Baik, semoga nanti semua dapat terimplementasi dengan baik semua ya, apa yang kita harapkan juga baik. Tidak terasa kita ini sudah di penghujung di dialog interaktif kita pagi hari ini mengenai HUT Pertuni ke-56 wujudkan kesetaraan bagi tunanetra. Namun sebelum mengakhiri perbincangan ini sebagai closing statement, apa yang ingin kita sampaikan kepada masyarakat dan juga pendengar kita secara umum? Mungkin saya mulai dari Pak Unang Mulkan. Silakan dari Pak Unang terlebih dahulu Pak Unang. Ya, terima kasih. Jadi isu terkait dengan kesetaraan penyandang disabilitas khususnya tunanetra ini adalah isu yang sangat penting sekali. Apalagi saat ini terdapat tujuan pembangunan berkelanjutan atau SDGs yang ada 17 goal yang di dalamnya banyak sekali tuntutan kita untuk mencapai goal-goal misalnya tanpa kemiskinan, tanpa kelaparan, kemudian juga kesehatan yang baik dan sebagainya. Ini perlu juga kita melihat
bagaimana goal-goal tersebut diimplementasikan pada penyandang disabilitas khususnya tunanetra, karena mereka memiliki hak yang sama. Sehingga perkuatan komunitas, perkuatan kolaborasi, kemudian juga dengan prinsip-prinsip yang saat ini yaitu di era digital, ini semuanya harus masuk di dalamnya. Dan saya sangat setuju bahwa peraturan daerah atau juga peraturan gubernur harus support, segera dieksekusi, dan juga implementasi di tiap OPD juga harus di sana. Artinya koordinasi yang harus sangat intens, kemudian komprehensif, bagaimana hak penyandang disabilitas yang banyak sekali gitu ya, itu harus segera terpenuhi. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Unang Mulkan, Direktur SDGS Center Universitas Lampung. Dari Pak Supron sendiri apa Pak Supron yang ingin kita sampaikan? Ya, pertama saya ingin mengajak keluarga, karena pintu masuknya bagaimana keluarga itu memberi kesempatan kepada penyandang disabilitas khusus tunanetra untuk bisa mengikuti pendidikan lebih awal, ya lebih dini. Jadi ada pernyataan yang mungkin cukup perlu menjadi perhatian keluarga. Keluarga ini kadang-kadang melihat anaknya yang disabilitasnya itu sayang. Tapi sayangnya itu kadang-kadang tidak memberi kesempatan untuk belajar dan mengikuti pendidikan. Hingga itu sayangnya menjadi keliru. Saya harapkan keluarga-keluarga yang memiliki anak disabilitas tunanetra sedini mungkin untuk bisa memberi kesempatan mengikuti pendidikan. Kemudian kepada masyarakat, saya kira mohon masyarakat untuk bisa bekerja sama dalam hal bagaimana penyandang disabilitas tunanetra, karena masyarakat tunanetra itu sangat terbatas aksesnya, untuk kita sama-sama mendorong di mana saja Anda berada, apakah di tingkat desa, kelurahan, untuk ikut membantu menyuarakan bagaimana kesetaraan hak bagi penyandang disabilitas tunanetra. Begitu Mas Ferry. Baik, terima kasih Pak Supron. Baik, terima kasih kembali Atas waktunya dan juga Pak Unang ya. Ya, terima kasih Bang Ferry. Salam sehat untuk kita Salam semua. sehat. Baik, salam sehat Salam kembali. sehat selalu. Yang sukses. Baik, sudah mendengar demikian tadi bersama Pak Supron Ridisono, Ketua DPD Portuni Provinsi Lampung, dan juga Pak Unang Mulkan, Direktur SDGS Center Universitas Lampung. Dan mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya selaku presenter Ferry Nuryadi, gatekeeper dan redaktur Patia Jatadini, dan saya juga ditemani Bung Delvin selaku operator. Mohon pamit undur diri, dan Anda jangan kemana-mana pendengar, masih banyak program menarik lainnya yang akan kami sajikan di ruang dengar Anda. Sahabat, Anda baru saja menyaksikan video kegiatan DPD Pertuni Lampung. Mari dukung channel ini dengan